Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satu bagian dari upaya kita untuk semakin memaknai Ramadan, semakin meningkatkan kualitas Ramadan kita, tentu kita perlu sama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan seluruh amalan ibadah kita. Salah satu di antara ayat Al-Quran yang sangat kita kenal dan menjadi landasan kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita ingin menggarisbawahi dalam satu pembahasan, yaitu dalam redaksi kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa Allah mewajibkan, memerintahkan puasa pada orang-orang mukmin sebagaimana diwajibkan, diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Dari sini kita bisa memahami bahwa puasa ini adalah puasa yang agung, ibadah yang sangat istimewa, sehingga bukan menjadi ibadah yang pertama. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan kenapa Allah menyebutkan kata-kata kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, karena sesungguhnya ibadah puasa ini berat. Ibadah puasa selama 1 bulan berat, akan tetapi salah satu bentuk rahmah Allah, salah satu bentuk kemurahan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, bahwa puasa ini bukan satu-satunya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi puasa ini dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan puasa ini tidak hanya dilakukan oleh al-anbiya, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga melakukan puasa. Dari sini bisa kita pahami bahwa puasa menjadi salah satu cara ibadah yang digunakan untuk fokus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dari berbagai macam syahwat, kemudian meninggalkan hal-hal yang menjadi mengganggu aktivitas kita sehari-hari yang dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi. Oleh karenanya puasa ini dilakukan tidak hanya oleh kaum muslimin dan juga para nabi. Kita mengenal sejak masa Mesir, ya. Kalau umat terdahulu atau kaum terdahulu, kita melihat misalkan Mesir kuno, bangsa Mesir kuno, mereka pun juga melakukan puasa, ya. Dan puasa ini bentuknya sangat beragam, bentuknya sangat bermacam-macam. Dari kebiasaan orang-orang bangsa Mesir kuno kemudian beralih atau menjadi inspirasi bagi kaum yang ada di Yunani, kemudian kaum yang ada di Majusi dan lain sebagainya. Mereka terinspirasi dengan melakukan puasa ini cukup efektif untuk bisa melatih diri, bisa melatih untuk mengolah rasa, meningkatkan fokus, meningkatkan perenungan dan fokus kepada Sang Pencipta. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim, tentu kita
memahami bahwa syariat puasa yang menjadikan wajiban bagi kita ternyata juga dilakukan oleh nabi-nabi, akan tetapi bentuknya sangat berbeda. Dan ini menjadi bukti bahwa agama kita ini agama yang satu, bahwa kita ini dengan nabi-nabi terdahulu ya, satu risalah, satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada para nabi. Misalkan kita melihat dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal tentang puasanya Nabi Daud. Afdalus siyam ba'dal maktubah, afdalus siyam, puasa yang terbaik setelah puasa wajib itu adalah puasanya Nabi Daud. Yuftiru yauman, yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Puasa sehari, kemudian tidak berpuasa, besoknya kemudian puasa lagi. Kenapa ini menjadi puasa terbaik? Karena satu, ya, melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, kemudian menggabungkan antara puasa dan kemampuan untuk istiqomah, kemampuan untuk bisa melakukan puasa secara kontinu, gitu ya. Antara puasanya sendiri merupakan keistimewaan, ditambah lagi dengan bisa menjaga kesinambungan berpuasa terus menerus, gitu ya. Dan ini adalah satu kebaikan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain puasa wajib Ramadan, gitu ya, kemudian juga melakukan puasa-puasa sunnah yang lain. Ada juga puasa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah merupakan keturunan dari Nabi Daud, ya. Jadi kalau Nabi Sulaiman ini puasanya setiap bulan 9 hari, 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, kemudian 3 hari di akhir bulan. Kalau kita mengenal setiap bulan puasa sunnah Ayyamul Bid itu 3 hari dalam setiap 1 bulan. Kemudian Rasulullah itu ditambah dengan puasa hari Senin dan hari Kamis. Ada kemiripan antara puasa-puasa kita dengan puasa-puasa yang dilakukan oleh para nabi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun juga melakukan syariat puasa. Disebutkan bahwa Nabi Musa ketika bertemu atau ketika berada di dalam pengasingan diri selama 40 hari itu beliau berpuasa, kemudian sebagai bentuk totalitas penghambaan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berpuasa. Termasuk Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa di hari Ashura, ya, di hari Ashura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian di puasa itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun masih ada yang mengikuti puasanya Nabi Musa, yaitu puasa pada bulan Ashura ini. Kemudian Rasulullah berpuasa di bulan Ashura, dan untuk menyelisihi atau agar berbeda dengan tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi, maka Rasulullah pun puasa di tanggal 11-nya dan juga tanggal 9. Banyak sekali nabi-nabi melakukan puasa, termasuk Sayyidah Maryam, kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya melakukan puasa. Dan ini menjadi bekal bagi kita bahwa puasa Ramadan sangat ringan, puasa Ramadan sangat mudah, karena ini sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, dan ini tentu saja sudah terbukti manfaatnya, sudah terbukti kebaikannya yang mampu melatih, mampu menjadikan diri kita lebih baik. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita mendapatkan predikat takwa dan jauh lebih berkualitas, lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.